Orang miskin yang sukses ada jutaan di Indonesia. Tapi cuma satu yang pegang tambang, energi, dan partai terbesar sekaligus. Namanya Bahlil Lahadalia. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Di sebuah rumah sederhana di Fak-Fak, Papua Barat, sekitar tahun 1976, lahirlah seorang anak dari keluarga yang hidupnya jauh dari cukup. Ayahnya buruh serabutan, ibunya berjualan kue keliling. Tidak ada koneksi ke elit, tidak ada warisan bisnis, tidak ada nama besar yang bisa dipinjam. Yang ada cuma satu hal, keharusan untuk bertahan. Bahlil kecil tumbuh dalam situasi yang memaksa dia cepat dewasa. Untuk bantu keluarga, dia jual kue, jadi kondektur angkot, bahkan narik angkot sendiri. Tapi ada satu hal yang berbeda dari anak-anak di kondisi serupa. Dia nggak cuma bertahan, tapi dia mengamati. Setiap penumpang yang naik angkot, setiap negosiasi kecil di pasar, setiap pejabat yang lewat dengan mobil mewah, semua itu jadi pelajaran diam-diam tentang bagaimana dunia bekerja. Dan dari pengamatan panjang itu, Bahlil muda belajar satu hal penting. Di Indonesia, nasib bisa berubah. Tapi nggak cukup lewat kerja keras, dia harus lewat jaringan yang tepat, di momen yang tepat. Pelajaran itu yang kemudian mengubah segalanya. Bahlil berhasil masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura. Bukan universitas paling bergengsi di Indonesia, tapi disitulah dia mulai membangun sesuatu yang jauh lebih berharga dari ijazah, yaitu koneksi. Dia aktif ikut organisasi mahasiswa, belajar cara berbicara di depan banyak orang, dan yang paling penting, belajar cara membuat orang lain merasa dibutuhkan sekaligus membutuhkan dia. Selesai kuliah, Bahlil tidak balik ke kampung halaman. Dia bergerak ke Jakarta. Bukan karena ada yang mengundang, tapi karena dia tahu permainan besar hanya bisa dimainkan di satu kota itu. Di Jakarta, dia merintis usaha kecil di sektor konstruksi dan perdagangan. Tidak langsung besar, tidak langsung mulus. Tapi perlahan nama Bahlil mulai dikenal di lingkaran pengusaha muda Papua yang sedang mencoba peruntungan di ibu kota. Dan dari lingkaran kecil itu, pintunya terbuka ke sesuatu yang jauh lebih besar. Nama organisasinya yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia alias HIPMI. Bagi banyak orang, ini cuma organisasi anak muda yang kumpul-kumpul, foto bareng, lalu bubar. Tapi bagi mereka yang paham cara kerja kekuasaan di Indonesia, HIPMI adalah sesuatu yang sangat berbeda. HIPMI adalah titik temu. Tempat bertemunya para pengusaha, investor, kepala daerah, pemain tambang, dan orang-orang yang pegang izin proyek besar. Di sana informasi mengalir deras. Siapa yang butuh modal, siapa yang pegang izin, siapa yang cari investor, dan siapa yang punya sumber daya. Dan Bahlil masuk ke tengah arus itu. Saat naik menjadi ketua umum HIPMI tahun 2015, dia bukan lagi sekedar pengusaha muda dari Papua. Dia jadi simpul kepentingan. Dari HIPMI, Bahlil belajar satu pola yang kemudian dia pakai sepanjang karirnya. Di Indonesia ada 3 hal yang paling menentukan: uang, izin, dan proyek. Orang yang bisa menyambungkan 3 hal itu akan selalu dicari, selalu dibutuhkan, dan gak akan mudah disingkirkan. Bahlil perlahan menempatkan dirinya tepat di posisi itu. Tapi jaringan bisnis aja belum cukup untuk masuk ke level berikutnya. Bahlil tahu itu. Dan di Pilpres tahun 2019 datanglah momen yang dia tunggu-tunggu. Saat banyak pengusaha masih menunggu arah angin karena salah pilih bisa berarti bisnis ikut tenggelam, Bahlil malah mengambil keputusan yang berbeda. Dia berdiri terang-terangan di belakang Joko Widodo. Bukan diam-diam, bukan setengah-setengah. Dia jadi salah satu tokoh penting di balik relawan pengusaha muda nasional yaitu Repnas, kelompok yang menggalang dukungan pengusaha untuk Jokowi Ma'ruf. Ini bukan sekedar gestur simbolik. Dalam politik, dukungan dari jaringan pengusaha artinya ada modal, koneksi, mobilisasi, dan legitimasi. Dan waktu itu, Jokowi membutuhkan semuanya. Dia butuh wajah baru, bukan elit lama.
bukan politisi yang bahasanya rumit. Dia butuh orang yang bisa bicara soal investasi dan meyakinkan dunia usaha kalau agendanya layak didukung. Dan Bahlil menawarkan semuanya dalam satu paket. Muda, datang dari daerah, paham dunia usaha, bukan dari bagian elit lama, dan yang paling penting, siap bekerja. Dari situ hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekedar pendukung dan yang didukung, tapi hubungan saling membutuhkan. Jokowi lihat Bahlil sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Seseorang yang bisa bicara ke investor tanpa bahasa politik yang membingungkan. Sementara Bahlil tahu, jaringan bisnis aja nggak akan cukup untuk naik kelas. Dia butuh akses langsung ke istana. Dan kesempatan seperti itu nggak datang 2 kali. Jadi, Bahlil memilih all in. Singkat waktu, Jokowi menang dan tidak butuh waktu lama sebelum nama Bahlil muncul di tempat yang mengejutkan banyak orang. Tahun 2019, dia ditunjuk memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM. Lembaga yang tugasnya satu, pastikan investasi masuk ke Indonesia. Bagi yang belum kenal Bahlil sebelumnya, penunjukan ini terasa aneh. Siapa dia dan dari mana tiba-tiba dia muncul? Tapi bagi yang memahami logika kekuasaan Jokowi, jawabannya sederhana. Jokowi butuh operator investasi dan Bahlil butuh pintu masuk ke pusat kekuasaan. Keduanya saling mengisi. Di BKPM, Bahlil langsung berubah jadi semacam salesman negara. Dia keliling dunia untuk menemui investor, bicara dengan kepala daerah, menekankan birokrasi yang menghambat. Gaya komunikasinya kadang terdengar seperti pengusaha yang sedang negosiasi deal, bukan pejabat yang bicara regulasi dan prosedur. Tapi justru itulah yang disukai istana. Karena bagi Jokowi hasil lebih penting dari retorika yang rapi. Tahun 2021 posisinya naik. Bahlil dilantik sebagai Menteri Investasi. Dan dari sinilah namanya makin melekat dengan satu agenda besar Jokowi yang paling ambisius, yaitu hilirisasi. Bukan lagi ekspor bahan mentah, tapi olah sendiri di dalam negeri. Buat nilai tambahnya di sini dan pastikan keuntungannya tinggal di Indonesia. Nikel, bauksit, tembaga, semua masuk dalam radar. Kalau ada izin yang lambat, Bahlil turun tangan. Kalau investor mengeluh, dia temui langsung. Dan kalau ada proyek macet, dia yang cari jalan. Bahlil bukan tipe menteri yang tunggu laporan, tapi tipe menteri yang turun sendiri ke lapangan. Dan memang di bawah kepemimpinannya urusan investasi, pemerintah terus mencatat kenaikan realisasi investasi yang melampaui target nasional. Nah, tapi di sini ceritanya jadi lebih menarik. Karena kalau kamu perhatikan di luar dunia pejabat dan investor, persepsi publik soal Bahlil tidak selalu positif. Dia sering ceplos-ceplos, beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang memancing gelombang sinis di media sosial. Banyak yang melihat dia terlalu belak-belakan untuk ukuran pejabat tinggi. Di internet bahkan namanya lebih sering muncul dalam sindiran daripada pujian. Tapi anehnya, jabatannya justru terus naik. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sering dilupakan orang. Jabatan menteri tidak dipilih netizen. Yang menentukan nasib seorang menteri bukan komentar di Twitter, bukan thread panjang di Facebook, bukan video sindiran di TikTok. Yang menentukan adalah apakah presiden masih merasa dia berguna? Dan kalau pakai ukuran itu, Bahlil sangat memenuhi syarat. Dia loyal, jarang punya agenda pribadi yang bertabrakan dengan atasan, bisa mengurus kepentingan ekonomi, berani jadi bumper saat kebijakan pemerintah diserang. Dalam istilah politik, dia adalah penyerap benturan. Kalau ada kebijakan tambang yang diprotes, dia yang bicara. Kalau ada urusan investasi yang dipertanyakan, dia yang maju. Kalau ada target hilirisasi yang dikritik, dia yang pasang badan. Sementara presiden cukup memantau satu hal. Apakah mesin ekonomi tetap berjalan? Selama jawabannya iya, cibiran publik tidak terlalu berbahaya. Dan memang buktinya sangat jelas. Ketika kontroversi datang, Bahlil tidak disingkirkan, dia justru dipindahkan ke kursi yang lebih strategis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral alias Menteri ESDM. ESDM bukan kementerian biasa. Disinilah urat nadi sumber daya paling mahal di Indonesia diatur.
Tambang nikel, batu bara, migas, mineral, smelter, izin eksplorasi yang nilainya triliunan rupiah. Kalau Kementerian Investasi tugasnya membuka pintu agar uang masuk, maka ESDM adalah ruang mesin tempat uang itu diproduksi. Hampir semua proyek hilirisasi besar ujungnya nyambung ke sini. Tambang siapa yang dapat izin, smelter mana yang jalan, blok migas mana yang dilepas, ini bukan sekedar urusan teknis energi. Ini urusan distribusi rente ekonomi nasional. Dan ketika Bahlil ditempatkan di sana pada Agustus 2024, pesannya sangat jelas. Negara butuh orang yang paham negosiasi bisnis sekaligus teruji loyal secara politik. Bahlil memenuhi formula itu. Tapi belum selesai sampai di situ. Hanya 2 hari setelah dilantik sebagai Menteri ESDM, sesuatu yang lebih besar terjadi. Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Golkar. Dan siapa yang muncul sebagai penggantinya? Bahlil Lahadalia. Bukan senior paling tua di Golkar, bukan tokoh yang puluhan tahun berakar di Beringin. Bukan nama yang selama ini dianggap pewaris alami. Tapi dia masuk dan hanya dalam waktu singkat disahkan secara aklamasi pada Munas ke-11 Golkar pada tanggal 21 Agustus 2024. Nah, di sini penonton harus berhenti sejenak dan bertanya. Partai sebesar Golkar, partai dengan jaringan paling rapi peninggalan Orde Baru yang kadernya ada di hampir setiap pelosok Indonesia, kok bisa menyerahkan kursi tertingginya secepat itu kepada orang yang beberapa tahun sebelumnya masih dikenal sebagai menteri teknis? Jawabannya sederhana. Karena elit Golkar membaca satu sinyal yang sama. Bahlil tidak datang sendirian. Golkar bukan sekedar partai, Golkar adalah infrastruktur kekuasaan. Siapa yang memegang Golkar, dia nggak cuma memegang logo pohon beringin, tapi dia juga memegang jalur distribusi dukungan politik, jalur negosiasi dengan pengusaha, jalur komunikasi dengan kepala daerah, dan jalur tawar-menawar dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Dengan memegang Golkar, Bahlil nggak hanya mencari aman dari jabatan, tapi dia aman secara struktur. Dia punya kendaraan, punya kader, punya jaringan formal, punya posisi tawar terhadap pemerintahan berikutnya. Artinya dia nggak lagi sekedar orang yang dipakai kekuasaan. Dia mulai menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan itu sendiri. Jadi kalau kamu tarik mundur dan lihat perjalanannya secara keseluruhan, dari anak muda yang narik angkot di Papua, ke Ketua HIPMI, ke BKPM, ke Menteri Investasi, ke Menteri ESDM, lalu ke Ketua Umum Golkar, ada satu pola yang konsisten. Bahlil tidak naik karena dia paling pintar, tidak naik karena dia paling populer, dia naik karena dia selalu berhasil menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak bisa tidak dibutuhkan. Di setiap level dia tahu apa yang diinginkan orang yang lebih berkuasa darinya. Dan dia pastikan dirinya adalah solusi terbaik untuk keinginan itu. Kisah hidupnya yang keras dari Papua memang membentuk mentalnya, tapi mental bertahan saja tidak cukup membawa seseorang ke puncak. Yang membawa dia ke puncak adalah kemampuan membaca peta kekuasaan dan keberanian untuk bergerak di momen yang paling kritis. Tapi pertanyaan yang tersisa tetap menggantung. Sekarang, ketika Jokowi sudah lengser dan era baru pemerintahan sudah dimulai, apakah posisi Bahlil tetap sekuat dulu? Ataukah dia adalah produk dari satu momen tertentu yang relevansinya mulai menipis seiring bergantinya penguasa? Kita belum tahu jawabannya. Yang kita tahu sepanjang sejarah politik Indonesia, orang-orang seperti Bahlil tidak mudah hilang. Mereka hanya berpindah orbit. Dan selama mesin kekuasaan masih butuh operator, selalu ada tempat untuk orang yang tidak peduli dibenci asal tetap berguna. Itu dia kisah Bahlil Lahadalia dari kondektur angkot di Papua sampai menjadi orang yang duduk di meja kekuasaan paling strategis Republik ini. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Bahlil adalah bukti bahwa siapapun bisa naik dari bawah? Atau justru bukti bahwa sistem kita lebih menghargai loyalitas daripada kompetensi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini.
Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.